Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naura Aulia Putri dengan ujung NPM 002 dan rekan saya. Saya Salsabila dengan ujung NPM 004. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang IT Usage Policy untuk atau kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan. Topik ini penting karena mencangkut bagaimana teknologi digunakan dengan aman, etis, dan sesuai aturan. Kenapa IT Usage Policy ini digunakan? Penggunaan teknologi di tempat kerja makin besar, dan karena itu perusahaan membutuhkan aturan yang jelas. Tanpa kebijakan, adanya banyak risiko yang bisa muncul seperti penyalahgunaan fasilitas IT, kebocoran data, bahkan pelanggaran privasi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Nah, dengan adanya IT Usage Policy ini, perusahaan dapat dengan menentukan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus memberikan perlindungan untuk perusahaan maupun karyawan. Jadi kebijakan ini tuh bukan hanya untuk mengawasi, tapi untuk menjaga lingkungan kerja tetap aman dan profesional. Lanjut. Prinsip utama dalam kebijakan IT. Nah, supaya kebijakan IT ini bisa berjalan lebih efektif, perlu ada prinsip dasar yang menjadi pedoman. Prinsip ini tuh membantu perusahaan dan karyawan dalam membuat keputusan ketika menggunakan teknologi. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama tuh ada etika dalam penggunaan sistem, terus ada keamanan data dan informasi, lalu ada keadilan dan perlindungan privasi, lalu ada transparansi dalam pemantauan, dan yang terakhir tanggung jawab penggunaan sumber daya IT. Dengan adanya prinsip yang jelas, pengguna teknologi bisa lebih terarah dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. Kira-kira tuh dari IT usage policy ini tuh siapa aja yang tercakup? Nah, yang kebijakan IT itu tidak hanya berlaku untuk karyawan tetap saja. Semua orang yang mengakses sistem perusahaan juga harus mengikuti aturan ini. Yang pertama ada karyawan waktu dan paruh waktu. Karyawan yang bekerja secara permanen atau menggunakan fasilitas IT perusahaan itu tuh termasuk karyawan penuh. Nah, pegawai yang bekerja dengan jam kerja terbatas itu termasuk yang paruh waktu. Nah, lalu juga ada tenaga kontrak yang bekerja sesuai masa tertentu, tapi tetap butuh akses IT untuk menyelesaikan tugas. Nah, dan yang terakhir ada freelancer atau temps yang mungkin aksesnya tuh sangat-sangat amat terbatas karena hanya sementara. Namun tetap harus memenuhi kebijakan perusahaan. Nah, tujuannya tuh agar standar keamanan dan etika tetap konsisten untuk semua pengguna. Mungkin sekian yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan isu penting yang dicakup. Nah, boleh lanjut. Di sini saya akan membahas isu-isu penting yang perlu ada dalam sebuah IT usage policy. Nah, yang pertama adalah perlindungan data dan privasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data sensitif tidak bocor atau disalahgunakan. Kemudian yang kedua adalah kontrol akses, artinya tidak semua orang boleh mengakses semua data. Jadi harus ada pembatasan sesuai tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, larangan penggunaan software ilegal karena bisa menimbulkan risiko keamanan dan hukum bagi perusahaan. Boleh lanjut. Selanjutnya ada employee monitoring. Nah, salah satu bagian penting dari kebijakan IT adalah monitoring atau pemantauan karyawan. Perusahaan biasanya memantau hal-hal seperti email kantor, aktivitas internet, penggunaan komputer, bahkan keystroke tertentu. Namun, semua itu harus dilakukan dengan batasan yang jelas. Monitoring ini bukan untuk mengganggu privasi, tapi untuk memastikan sistem aman, mencegah penyalahgunaan fasilitas IT, dan menjaga kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Monitoring juga harus bersifat terbatas, tidak invasif, dan dilakukan dengan tujuan yang jelas.
Boleh lanjut. Nah, selanjutnya perilaku online karyawan juga diatur dalam kebijakan IT. Perusahaan harus melarang aktivitas seperti mengakses situs yang tidak pantas, melihat konten pornografi, atau membuat ujaran kebencian. Larangan ini penting karena penggunaan IT yang tidak sesuai bisa menimbulkan risiko hukum, merusak citra perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Aturan ini membantu menjaga agar aktivitas online tetap profesional dan aman. Selanjutnya, kemudian ada bagian keamanan sistem. Ini itu berisi aturan-aturan dasar seperti tidak memberikan password, membuat password yang kuat, menggunakan firewall, dan melaporkan ancaman keamanan jika melihat hal mencurigakan. Tindakan sederhana seperti ini sangat penting untuk mencegah peretasan dan menjaga data perusahaan tetap aman. Setiap karyawan bertanggung jawab menjaga keamanan akun dan perangkat yang digunakan. Selanjutnya ada penegakan dan komunikasi kebijakan IT. Nah, dalam kebijakan IT ini harus dijelaskan juga bagaimana penegakan dilakukan. Artinya ada konsekuensinya kalau ada pelanggaran, harus ada sanksi yang jelas, dan prosedur bagaimana laporan diproses. Selain itu, perusahaan juga wajib mensosialisasikan kebijakan ini kepada karyawan, misalnya melalui pelatihan, pengumuman, atau memberikan akses ke dokumen kebijakan agar semua orang benar-benar memahami apa saja aturan yang berlaku. Selanjutnya, nah kesimpulannya, kebijakan IT dibuat untuk melindungi perusahaan dan karyawan sekaligus. Kebijakan ini harus memiliki batasan yang jelas dan etis, menjaga privasi karyawan, dan mengikuti standar yang ada dalam manager's checklist. Keseimbangan antara keamanan perusahaan dan hak karyawan menjadi kunci agar kebijakan IT benar-benar efektif dan diterapkan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Baik, setelah menjelaskan materi mengenai IT Usage Policy, sekarang kami akan masuk ke sesi diskusi yang dimana untuk melihat bagaimana kebijakan monitoring di perusahaan dapat dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, saya Naura akan berperan sebagai tim manajemen perusahaan. Dari sisi manajemen ini tuh monitoring seperti pemantauan email dan key store, terus juga dianggap perlu untuk menjaga keamanan data, meningkatkan produktivitas, dan melindungi perusahaan dari potensi pelanggaran atau tuntutan hukum. Nah, melalui sesi ini saya juga akan menjelaskan bagaimana mengapa monitoring menjadi bagian penting dari tata kelola IT perusahaan. Dan juga ada teman saya Naila, berperan sebagai tim advokasi karyawan. Dari sisi karyawan, monitoring yang berlebihan bisa berdampak pada moral, kenyamanan psikologis, dan hak privasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemantauan dilakukan dengan batasan yang etis dan tidak merugikan pekerja. Dalam diskusi ini, saya akan menyampaikan mengapa monitoring perlu dibatasi dan bagaimana perusahaan sebaiknya menyeimbangkan keamanan dengan privasi karyawan. Baik, kalau begitu mari kita mulai diskusinya. Nah, saya sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa perusahaan membutuhkan monitoring dalam operasional sehari-hari. Jadi, dari sistem manajemen perusahaan, kami tuh banyak melihat bahwa monitoring seperti keystroke, recorder, dan pemantauan email punya beberapa alasan penting kenapa perlu diterapkan. Nah, yang pertama itu ini berkaitan dengan produktivitas karyawan. Nah, di lingkungan kerja tuh digital sekarang kan distraksi tuh banyak ya, kayak media sosial, hiburan online, game, atau aktivitas lain yang tidak terlihat sama pekerjaan. Dengan adanya monitoring perusahaan, kita bisa memastikan fasilitas IT dipakai secara efektif gitu. Kita tuh bisa tahu apakah ada hambatan produktivitas atau penyalahgunaan waktu kerja, dan itu tuh membantu menjaga efisiensi operasional. Monitoring di sini bukan untuk mengekang karyawan, tapi untuk memastikan standar kerja agar tetap tercapai. Nah, yang kedua ini ada monitoring membantu melindungi perusahaan dari tuntutan hukum. Jadi perusahaan tuh punya tanggung jawab untuk mencegah
kasus seperti pelecehan lewat email, diskriminasi, atau penyebaran konten yang tidak pantas. Lalu jika ada terjadi insiden, data monitoring tuh bisa membantu proses investigasi. Nah, tanpa monitoring, perusahaan tuh bisa kesulitan membuktikan pelanggaran yang ada tersebut atau yang sudah terjadi. Nah, lalu yang ketiga adalah pelindungan aset perusahaan. Perusahaan ini tuh menyimpan banyak data sensitif, mulai dari data pelanggan, dokumen bisnis, sampai akses jaringan internal. Keystroke monitoring bisa membantu mendeteksi percobaan pencurian data atau aktivitas hacking sebelum terjadi hal yang besar. Nah, mengingat ancaman cyber semakin meningkat, langkah ini tuh sifatnya preventif itu, bukan represif. Jadi dari sudut pandang manajemen, monitoring itu bukan sekadar mengontrol, tapi lebih ke menjaga keamanan, produktivitas, dan kepatuhan hukum. Baik, terima kasih Naura. Saya setuju bahwa manajemen punya alasan kuat. Tetapi dari sisi karyawan ada beberapa hal penting yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah dampak moral dan psikologis. Ketika monitoring dilakukan terlalu ketat, misalnya keystroke recorder yang menangkap setiap ketikan, karyawan bisa merasa tidak percaya atau diawasi terus-menerus. Itu bisa menimbulkan stres dan membuat hubungan antara karyawan dan perusahaan jadi kurang sehat. Yang kedua, ada masalah privasi. Email pribadi yang dibuka lewat jaringan kantor sebenarnya adalah ranah pribadi. Keystroke monitoring pun bisa menangkap password pribadi, data kesehatan, hingga percakapan personal. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak masuk ke dalam pengawasan perusahaan. Kemudian, kalau tidak ada batasan yang jelas, ini bisa melanggar hak privasi karyawan juga. Nah, kemudian yang ketiga, soal batasan etis dalam monitoring. Monitoring itu sebenarnya boleh saja, tapi harus jelas batasannya. Misalnya, harus hanya dilakukan pada aplikasi atau perangkat kerja, bukan akun pribadi. Nah, perusahaan juga harus transparan, seperti karyawan harus tahu apa saja yang dipantau dan apa tujuan pemantauan tersebut. Monitoring juga harus profesional. Jadi hanya sejauh yang dibutuhkan saja, bukan sampai menghancurkan privasi pribadi. Jadi kami bukan menolak monitoring total, tetapi monitoring harus dilakukan secara adil, terbatas, dan tetap menghargai martabat karyawan. Ya sih, paham kalau kekhawatiran tentang soal privasi. Mungkin monitoring tuh bisa dibatasi hanya di perangkat kerja dan aplikasi yang memang dipakai untuk tugas kantor doang gitu. Iya, itu bisa jadi solusi sih. Asal karyawan mendapat penjelasan yang jelas tentang apa saja yang dipantau dan bagaimana data tersebut digunakan. Nah, benar, perusahaan tuh jadi tuh bisa memberikan aturan bahwa data hasil monitoring tuh hanya bisa dipakai untuk tujuan keamanan sama atau investigasi, bukan untuk memantau kehidupan dari pribadi si karyawan tersebut. Nah, benar kalau gitu. Jadi menurut saya kebijakan yang seimbang bisa dibuat. Jadi privasi karyawan tetap terjaga dan perusahaan pun tetap terlindungi. Jadi tuh monitoring tuh memang penting kan dari sisi perusahaan atau juga untuk keamanan dan produktivitas gitu. Ya, tapi privasi dan kenyamanan karyawan juga harus tetap dihormati. Nah, jadi tuh kebijakan penggunaan IT yang ideal tuh adalah kebijakan yang adil, transparan, dan punya batasan jelas sehingga kebutuhan perusahaan dan hak karyawan tuh bisa jadi berjalan seimbang. Mungkin diskusi kami tuh kesimpulannya dari gitu. Juga sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan katanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.